Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan gue Rizka Sani di channel Net Project tentunya. Oke, di video kali ini saya akan membuat alur film yang berjudul Into the Darkness. Tapi sebelum memulai videonya, jadi kalian yang belum subscribe dulu, guna untuk membantu channel saya untuk semakin baik ke depannya. So, yang udah subscribe, kita lanjutin ke kontennya. Malam di sebuah ruangan perkantoran. Ada seorang wanita bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer karyawan terakhir yang tersisa di dalam kantor itu. Sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine. Mengingat 3 hari ke depan, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer saat itu tidak segera langsung pulang. Namun dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York. Kalau dia berencana akan memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu sang mantan dengan harapan mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya lalu terburu-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara itu, di lokasi yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor itu secara bersamaan. Mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik ke lantai 49 dan bergabung dengan Guy di lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang masih berada di lokasi kantor selain mereka berdua. Hingga pada akhirnya suasana canggung di dalam lift sama-sama mereka rasakan. Guy yang mencoba membuka percakapan dengan Jennifer dan pada akhirnya mereka sedikit mulai bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenal pria itu lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Tak berapa lama Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding lift tersebut. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Mereka berdua yang tentu saja kaget lalu mencoba menekan kunci tombol. Namun sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi. Meskipun di dalam lift tampaknya masih menyala. Usaha Guy tak berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga. Namun tetap saja tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Guy melambai-lambaikan tangannya ke kamera CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol melihat keberadaan mereka. Namun lagi-lagi sial, tetap saja tak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin memburuk ketika mereka mencoba menggunakan ponsel, namun sinyalnya di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada di 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya pada Guy dengan mengatakan, kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam itu? Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau ia tak dapat keluar secepat mungkin dari lift tersebut. 15 menit kemudian kembali mencoba berinisiatif berteriak-teriak ke arah pintu dan sesekali menggedor pintu lift tersebut. Namun tetap saja tak ada yang bisa mendengar panggilannya. Lalu kembali mendapatkan akal di mana dia berpikir bisa saja di atas lift. Mungkin ada pintu darurat untuk keluar dari lift itu. Namun karena langit-langit di dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas ke pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung namun dengan terpaksa naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tanpa sengaja ia memukul cukup keras pada lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Dengan terpaksa Guy menurunkan Jennifer dan berpikir idenya itu nggak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam telah berlalu, Jennifer mulai pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya pada malam itu. Guy pun yang merasa kasihan lalu mencoba menghibur dengan memberikan candaan berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian ekstra yang diberikan kepadanya, pada akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy. 4 jam berlalu. Hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil. Namun karena Jennifer malu untuk buang air di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahan rasa kebelet pada perutnya. Guy yang tahu Jennifer yang sedang kebelet buang air tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutup dengan jaketnya. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Jennifer tak ingin lift itu kotor karena air pipisnya. Guy yang memberikan akal lalu memberikan botol termos airnya untuk digunakan Jennifer untuk menampung pipisnya itu.
Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya, sehingga Jennifer bisa bebas melakukannya itu. Dan Jennifer mengambil botol itu dan kemudian pipis. Beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy, lalu memberanikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya, di manakah tempat paling kotor yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Namun Guy yang terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Guy bercerita, ia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan minum-minum sampai mabuk. Lalu melakukan itu dengan sang gadis dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya Guy berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Guy pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga mereka saling melepaskan hasrat. Ya tahu sendirilah. Setelah iman mereka melemah dan Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer, Jennifer pun yang mendengar pengakuan Guy tersebut segera melepaskan dekapan Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer sangat kesal pada Guy karena tentu saja dia memang benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun menambahkan, ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari lift itu, berpikirlah seperti tak terjadi apa-apa. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya, dan begitu pula dengan Guy, tanpa membawa-bawa yang namanya perasaan. Sesaat kemudian, setelah Jennifer mengatakan itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah. Saat itu juga di mana Guy mulai mengungkap siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa ia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan hasil rekaman CCTV yang bisa dilihatkan Jennifer pada saat beraktivitas kerja di kantor tersebut. Bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor, Jennifer yang mendengar itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Lalu melanjutkan dengan mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu. Namun tak ada seorang pun yang peduli padanya, hanya karena status sosialnya yang dianggap hanyalah seorang security. Guy tak habis pikir bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya. Padahal Guy lah yang mengenal Jennifer seutuhnya. Dia lalu mengatakan kalau kejadian terjadi itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Kemudian Guy mengeluarkan kunci lift dan menunjukkan dengan membuka pintu yang sengaja ia blokir. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya pada polisi, sehingga membuat Guy membusuk di penjara. Setelah mengatakan itu, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari genggaman Guy, dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu tanpa sengaja, ia merusak panel pada lift tersebut. Dan Guy kini terkapar berlumuran darah di lantai. Seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau Guy tewas saat itu juga. Jennifer mencoba mendekati dan memeriksa kondisi Guy. Namun sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Guy sudah sadar terlebih dahulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan. Isi kotak hadiah itu adalah sebuah kemeja. Guy dengan lancang mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Dia menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-ngolok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine ke badannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut. Saat itu juga dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya. Namun Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu ia melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun
Karena pintu lift rusak sudah tak dapat lagi digunakan, lalu minta Jennifer untuk mengangkatnya agar ia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy saja yang memberikan dorongan, karena ia tak cukup kuat untuk mengangkatnya. Lalu Jennifer naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu lalu memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat itu berada. Setelah mengetahui pintu keluar, Jennifer kemudian mengarahkan jari tengahnya pada Guy, seakan-akan mengolok-oloknya. Guy yang telah tertipu dan seketika membuatnya sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Ia lalu mengikat 2 potong pakaian jadi satu, kemudian dilemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan ia pun berhasil naik mengejar Jennifer, yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Hey! Oh, you better run. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, dia lalu berteriak meminta tolong dan berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba ketika Jennifer tersadar terlebih dahulu, ia melihat sprinkler atau detektor pendeteksi asap dan menyalakan api pada cerutu dengan tujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Ketika speaker tersebut berhasil mendeteksi asap, namun sayang usahanya itu tak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu itu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain dan enggan memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukan padanya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kamera untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan mulai menanyakan identitas sebenarnya. Dalam keadaan terancam itu, akhirnya mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah John Dickens. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya dan juga bercerita serangkaian rencana yang telah ia susun. Waktu pun terus berlalu, tanpa terasa hari Senin pun telah tiba. Namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya John yaitu bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah CCTV dan seketika kaget melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Jadi pun refleks mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya. Dari situ tak perlu menunggu waktu yang lama, dia langsung beranjak menuju lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Ketika sudah berada di luar lift, Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar kemudian mencoba mendongakkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Namun tiba-tiba Guy menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie, lalu berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu dan tiba-tiba, Hello? Are you okay? Hi, Eddie. What the hell happened, man? How long have you been stuck in there? Hang on. Come on. Okay. Oh. No. lalu membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu jalan kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, kemudian membersihkan dirinya untuk mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya.
Dan setelah itu ia berjalan masuk ke dalam ruang resepsionis, lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Namun ketika Guy keluar dan melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun, lalu Guy membunuhnya dan membuang ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Setelah ia merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu ia mengambil bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah yang rencananya akan ia gunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum membuka bagasi, Guy memberitahu Jennifer kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang, mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika Guy membuka bagasi, ia melihat Jennifer tak bergerak, namun sebenarnya berpura-pura mati. Lalu Guy kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun tiba-tiba Jennifer secara perlahan keluar dari bagasi dan memukul kepala Guy. Kemudian masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer memundurkan mobil tersebut dan menabrakkan tubuh John dengan keras yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar hidup-hidup. Dan film ini pun berakhir. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Ayo dukung channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat alur-alur cerita film selanjutnya. So, cukup segitu saja. Thanks for watching and see you the next time.